Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna, Masjid Agung Jawa Tengah. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Abdillah la haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJT TV dan TV ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya para pendengar dan pemirsa mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam besok di hari yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, serta pemirsa MAJD TV dan TV ku dimanapun Anda berada. Di kajian sore kali ini, Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah. Siap ya Prof. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hari ini yang tidak enak badan atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan kita semua dan mengangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas kembali, bisa sehat kembali dan bisa beribadah dengan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kitab Kifayatul Akhyar. Insyaallah tema yang akan dikaji pada sore kali ini yaitu tentang khulu. Nah, ini tema yang menarik ini mungkin para pendengar dan pemirsa belum begitu paham ya atau kurang begitu paham tentang khulu. Nanti insya Allah kita akan belajar di kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Untuk itu bagi kaum muslimin dan para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita nanti, narasumber kita melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 33670.000 atau langsung saja via telepon di 0246746352. Oke, langsung saja yuk kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Waktu dipersilakan, monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa di Radio Dais dan TV masih ada TV ya. TV ku ya. MAJT TV dan TV ku. MAJT TV dan TV ku ya. Saya tadi dari Meranggen Pondok Pesantren Futuhiyah ke sini ke MAJT ini saya mendengarkan siaran radio. Di situ ada yang viral ya, yaitu katanya kawin itu di KUA waktunya diatur. Iya. Jadi ada waktu yang boleh dan ada yang tidak. Tapi dibantah oleh pihak Kementerian Agama, oleh peradilan ya berarti ya, bahwa itu tidak benar. Yang benar di waktu jam kerja itu mereka dapat melaksanakan perkawinan di KUA dan naib itu bekerja sesuai dengan waktunya. Kadang-kadang ada naib atau penghulu yang sangat sibuk, yang orang untuk melaksanakan perkawinannya itu lebih dari waktu yang ditentukan ya. Akhirnya ada semacam kelangkaan penghulu. Ya. Jadi itu
biasa saja diatur, namun mungkin pada waktu tidak waktu kerja itu mungkin penghulu ada yang tidak melaksanakan atau memang melibur ya, Iya. libur dia waktu libur tidak melaksanakan kerja ya, tidak bekerja. Itu yang saya dengar. Kemudian yang kedua, angka perceraian itu cukup tinggi ya di Indonesia ini ya. Jadi kebanyakan itu cerai gugat ini. Oh, iya, iya, iya. Jadi cerai gugat itu adalah artinya khulu. Jadi khulu itu mungkin diakibatkan oleh KDRT ya, Bisa aja, bisa kekerasan jadi. dalam rumah tangga, Iya. atau suami yang menyeleweng ya, atau justru istri yang menyeleweng, atau istri sudah tidak suka kepada suaminya dan sebagainya. Tapi kebanyakan karena faktor ekonomi dan sebagainya. Di kemarin itu kita bahas yaitu mengenai raj'i, talak raj'i dan talak bain, bainunah sughra dan bain bainunah kubra. Akan saya ulang sedikit. Kawin talak raj'i itu talak ketika istri masih dalam keadaan iddah. Ya. Kali kalau sudah keluar itu adalah bain sughra. Jadi tidak bisa rujuk kecuali dengan akad baru. Namanya bukan rujuk, sudah perkawinan yang baru saja gitu. Ya. Kemudian kalau bain kubro itu harus karena terjadi perceraian 3 kali. Ya, 3 kali dan 3 kali yang tidak ada jeda bahwa istrinya kawin lagi, tidak. Atau calon istri bekas istrinya kawin lagi. Kalau bekas istrinya kawin lagi setelah cerai 3 kali, kemudian kumpul dengan suami yang baru dan kemudian cerai, lalu kembali dengan suami pertama, yaitu boleh kalau begitu ya. Ya ini. Ya sekarang ada bain sughra, talak pertama dan talak kedua tapi masuk bain. Iya. Walaupun iddahnya belum selesai. Tadi kan belum selesai, namanya raj'i. Iya. Nah sekarang ada iddahnya belum selesai tapi sudah bain. Nah itu. Wa minha, dan daripada perceraian itu adalah al-bainu, cerai bain. Wal bainunatu, dan talak bain itu ya, wa in kanat bi khul'in, wa in kanat bi khulqin, dan apabila perceraian itu bainunah itu karena khulu, awistifa itu laki salasi, atau karena talak 3 ya, falahas sukna hamilan kanat au halalan, maka dia itu berhak rumah tangga, berhak atas rumah. Jadi cerai khulu itu juga berhak atas rumah, baik dalam keadaan hamil atau dalam keadaan tidak hamil. Karena firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum at-thalaq ya 6. Tempatkanlah istri-istri yang telah ditalak itu di mana yang kamu tempatkan dari kemampuanmu, dari biaya kamu. Ya.
Wa qala Allah Ta'ala la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahisah. At-Tolak 2 ini. Janganlah kamu usir mereka, para wanita yang telah ditalak itu, dari rumah-rumah mereka. Dan mereka tidak keluar. Ya, mereka itu artinya bekas istri itu. Iya. Bekas istri-istri itu maksudnya ya. Bekas istri-istri itu. Jangan keluar illa ayatina bifahisah, kecuali mereka melakukan penyelewengan. Jadi misalnya zina ya, yatina bifahisah itu misalnya zina. Wa in kanat mu'tadatun apabila istri itu dalam keadaan iddah yang ditinggal mati, maka ketika dia bagaimana memperoleh haknya, memperoleh hak perumahan atau tempat tinggal. Iya. Di sini ada 2 pendapat. Yang pertama, dia tidak wajib, sebagaimana dia juga tidak wajib nafkah. Tetapi wal azharul wujubu. Tetapi yang jelas, kaul yang lebih jelas itu wajib. Wajib ada tempat tinggal dan milik suami semua kecuali milik dirinya sendiri ya. Karena apa? Jadi wajib memperoleh tempat tinggal dan juga nafkah ya, ada yang ada di situ. Lianna Furai'ata binata Malikin atau Fari'ata binata Malikin ukhta Abi Sa'idinil Khudri. Ini riwayat ada Furai'ah atau Fari'ah, putri Malik, saudara perempuannya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Seorang sahabat terkenal nih. Qala qutila zaujuha. Suatu hari suaminya terbunuh. Apakah perang atau karena dibunuh? Iya. Orang ya. Terbunuhlah suaminya itu. Lalu fasalatin nabiyya. Dia meminta Rasulullah SAW ayyarji'a ila ahliha. Dia supaya diizinkan kembali kepada keluarganya. Mengapa kembali kepada keluarganya? Ya, di situ dijelaskan fa innahu lam yatrukha fi maskanin. Karena suaminya itu tidak memiliki rumah untuk ditempati Furai'ah tadi. Tidak ditempati Furai'ah. Nah ini yamlikuhu yang dia memiliki. Jadi suaminya tidak punya rumah itu. Fa'udhina laha atau fa'adhina laha firruju'i. Lalu dia diizini ya, untuk kembali. Qalat fansarafat hatta idza kunti fil hujrati atau fil masjid da'ani faqala umkusi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalah. Kemudian dia berkata, dia ini Furai'ah itu, lalu aku pergi. Hatta idza kuntu fil hujrati, ya, ketika aku, ya bukan kunti tadi saya salah baca, sehingga ketika aku berada di kamar, au fil masjidi atau di masjid, da'ani, Rasulullah mengundang saya kembali. Faqala, maka beliau bersabda, umkusi fi baitiki. Kamu tetaplah diam di rumahmu itu. Ya, di rumahmu itu.
Ya. Hatta yablughul kitabu ajalah, sehingga kamu selesai iddahnya. Mungkin ini tempat yang bukan miliknya suami, Suami, iya. ya, tempat mereka selama Tinggal, ini iya. berada tinggal ya di situ. Apakah sewa atau apa Iya. begitu ya. Nah, jadi karena tidak milik suami, dia mau pulang pada waktu dalam keadaan Dan iddah. iddah, iya. Nah, Rasulullah melarang. Hmm. Jadi ketika dia mau pulang ya, masih Dalam siap-siap keadaan mungkin iddah, ya ya. di kamar rumah yang dia selama ini tinggal di situ ya, atau di masjid. Rasulullah memanggil. Jadi memanggil, kamu tetaplah di situ sampai iddahnya selesai. Jadi artinya apa? Artinya wanita yang ditinggal mati oleh suami itu tetap berhak atas tempat tinggal selama dia dalam keadaan iddah. Jadi iddahnya itu berapa itu? Ya. Hatta qalat fa'tattu. Nah, ini. Jadi Furai'ah tadi berkata, aku beriddah arba'ata asyri wa asyra, selama 4 bulan 10 hari. Wa in kanat muqtadatun an nikahin bi furqatin ghairi tolakin fil hayati kafashin bi aibin wa radu'in aw ghairima fa fi wujubi sukna bi mithli dzalika turukun adidatun. Nah, sekarang masalahnya begini, bukan ditinggal mati ya, tetapi karena difurqah. Furqah bifurutin ghairi tolakin fil hayati. Jadi furqah tapi bukan talak. Bukan talak. Bukan talak itu berarti apa saja penyebabnya. Misalnya fasah. Yang kedua kesusuan atau lainnya. Maksudnya bagaimana? Iya. Ya. Yang fasah itu misalnya cacat badan, ya, baik datangnya dari suami atau datangnya dari istri. Penyebabnya dari istri. Misalnya dari istri itu fasah karena jalan depannya tertutup. Iya. Biasanya di dalam fikih begitu. Iya. Kalau dari suami misalnya tidak bisa bangun, maaf ya, Iya. tidak bisa bangun. Atau murtad, ya itu fasah juga murtad ya. Iya, betul. Dalam keadaan murtad ya. Itu fasah. Bisa fasah itu datang dari suami atau datang dari istri. Suami itu misalnya tidak memberi nafkah, ya, itu juga menyebabkan fasah. Tidak memberi nafkah sampai 3 malam berturut-turut. Jadi istri kemudian tidak diterima, dia memfasah. Itu boleh kalau dalam fikih itu. Ya. Nah, atau karena kalau murtad itu mereka mau meneruskan, maka pengadilan yang akan memfasah, merusak itu. Kemudian yang berikutnya adalah tadi karena sesusuan. Sesusuan itu begini, sudah terjadi perkawinan, ya. Tapi kemudian terbukti mereka berdua itu saudara sesusuan. Iya. Maka otomatis perkawinannya akan rusak. Fafi wujubi sukna bimithli dzalika turukun adidatun. Nah, mengenai wajibnya hak tempat tinggal di situ banyak ulama yang berbeda pendapat. Berbeda-beda pendapat. Berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan diboleh, ada yang mengatakan tidak ya. Waqtalafa tarjihur rafi fi dzalika fasahihun fil muharrari al istiqaqa fi jami'is suwari. Ya. Jadi berbeda berbeda yaitu tarjihnya.
tarjihnya Imam Rafi'i. Mm-mm. Tarjih itu mengunggulkan. Rafi'i mengunggulkan ya hak di dalam segala masalah, tapi dia berhak sukna, tempat tinggal tadi ya. Iya. Tempat tinggal. Ini di dalam kitab Al-Muharrar. Faqala al-Azharu annal mu'taddata an sa'iril firaqi fil hayati kal mutallaqati. Jadi yang kaul yang lebih jelas bahwa wanita yang beriddah itu beriddah dari semua perceraian, bentuk perceraian pada waktu dalam keadaan suami hidup. Mm-mm. Jadi perceraian biasa ya. Cerai Perceraian gugat. biasa. Itu seperti wanita yang tertalak biasa. Mm-mm. Ya. Wa zikru wujubi fil mutallaqati, dan wajibnya wanita ketika ditalak itu sukna, tempat tinggal itu. Mm-mm. Wajib. Wa qala fi babil khiyari la yastahiqu in kanat hailan alal masyhuri. Di dalam bab al-khiyar ya, Imam Rafi'i mengatakan bahwa dia tidak berhak atas tempat tinggal apabila dia itu tidak hamil. Hail ya, tidak hamil ya. Wa kadza in kanat hamilan ala ashil qaulaini. Dan demikian juga kalau dia itu dalam keadaan hamil ya. Ini ada dua pendapat yang lebih sahih, dia itu tidak dapat gitu kan. Tadi kan terjadi perbedaan-perbedaan. Iya, betul. Ya, perbedaan-perbedaan. Dzakara fi asli raudhati huna khamsatu turukin. Di matannya kitab Raudhah, jadi Asrul Raudhah itu matannya kitab Raudhah, ada 5 jalan, 5 pendapat ya, 5 pendapat. Wa qala Rabi'u, yakni at-tariqur Rabi'u Zakar al-Baghawi ingkanatil irfanu bi'aibin ingkanatil furqah. Nah, salah baca. Ingkanatil furqatu bi'aibin au ghororin fala sukna wa ingkanat birodoin au musaharatin fala sukna alal asah. Nah, yang keempat itu bahwa atau kaul yang keempat, pendapat yang keempat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi ya, apabila terjadinya perceraian itu karena cacat atau karena tipuan. Tipuan itu misalnya perempuannya mengatakan dia itu sehat, ternyata dia kena lepra dan sebagainya. Fala sukna, maka tidak berhak atas tempat tinggal. Wa in kanat birodoin, apabila karena susuan ya, karena ternyata mereka berdua tersusuan, atau karena masih ada hubungan semenda, hubungan musyawarah, misalnya hubungan perkawinan ternyata dengan mertua. Ya, mertua itu kan musyawarah itu ya. Jadi terjadi hubungan cinta dengan mertua ya. Pihak ketiga. Maka terjadilah namanya cerai. Cerainya cerai fasakh karena tidak sah ya, karena tidak sah. Musyawarah kan tidak sah itu. Atau karena susuan kan tidak sah. Iya, betul. Ya. Si A laki-laki dengan si B ya, yang perempuan sama-sama disusui oleh seorang ibu. Ya, itu namanya sesusuan ya. Maka ketika mereka cerai karena fasakh, mereka tetap berhak atas tempat tinggal semula.
Ini menurut kaul yang paling sahih. Li'anna sababa lam yakun mawjudan yaumal akdi. Karena sebab itu tidak terjadi ketika akad. Ketika akad. Jadi wala ustunida ilai, tidak bisa dijadikan dasar. Wal mula'anatu tastahiku qot'an. Mula'anah. Jadi ketika terjadi li'an, ya. Li'an kemarin menuduh istrinya berbuat zina, ya, dengan sumpah 4 kali dan yang kelima kali akan mengatakan bahwa lanat akan jatuh kepadaku. Kemudian istrinya menolak dengan sumpah yang sama, ya, itu namanya mula'anah. Setelah itu kan terjadi perceraian. Tidak ada jalan, la sabila lagi. Tidak ada jalan untuk kamu untuk kembali kepada suamimu lagi. Maka dia ini berhak atas tempat tinggal itu. Tastahiku qot'an kal mutallaqati salasan. Jadi seperti orang yang ditalak 3, sedangkan bain bainuna kubro, dia itu masih berhak atas tempat tinggal itu selama iddah. Selama iddah ini jangan-jangan menempati terus, ya, didongkel tidak bisa. Ada itu. Wabil jumlati fal madzhabu wujubu sukna idza waqa'a fashun saun kanat biriddatin au islamin au rodoin au aibin menawihi wallahu alam. Ini sangat pendek tapi di situ maknanya harus tahu kedudukannya, ya. Jadi kuat menurut mazhab yang penting bebil jumlah intinya menurut mazhab Syafi'i, ya. Fal mazhab itu artinya menurut mazhab Syafi'i, karena kitab ini kitab Syafi'i, ya. Wujub sukna, kewajiban tempat tinggal itu apabila terjadi fasakh. Pertama, baik karena murtad au Islam. Nah, ini kan kata-kata yang sangat pendek. Au Islam, atau dari non muslim masuk Islam. Ya, salah satunya kan terjadi fasakh. Kecuali kok bersama-sama itu, ya. Au rodoin, atau karena susuan. Au aibin, atau karena cacat tadi, ya, istri atau suami, ya, itu suaminya ternyata alatnya sudah hilang, tidak ada, ya. Nah, itu. Jadi itu harus tetap diberi tempat tinggal selama iddah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih Prof Kiai atas penjelasannya berkaitan dengan. Ya, ini masih ada sambungannya tapi waktunya, ya. Ini sambungan ini kayaknya masih berkaitan dengan tema yang kemarin Ya, Prof Kiai. ya. Jadi untuk Tapi tema berkaitan dengan kulo, ya. Iya. Baik, terima kasih para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung, ya, di 02467465352 atau bisa melalui WA-nya Radio Dais di 082133670000. Oke, kita sambil berbincang-bincang Prof Kiai sambil menunggu pertanyaan dari beberapa para penanya, dari para pendengar serta pemirsa di kajian sore kali ini, karena ini temanya menarik sekali dan ini mungkin perlu difahami oleh kita semua para pendengar dan pemirsa. Begitu pentingnya ketika kita melihat atau terjadi persoalan cerai ini, kadang kita tidak tahu harus kemana wanita yang dicerai atau suami yang menceraikan istri. Nah, ini berkaitan dengan rumah yang ditinggalkan, baik itu istri ataupun suami. Oke, Prof Kiai, kadang kita, mohon maaf, melihat kejadian seperti ini memang tidak begitu paham. Ternyata ketika seorang istri itu ditinggalkan suami, biasanya
rata-rata sang istri itu memang bertempat tinggal di rumah suami. Lah yang menjadi masalah di sini ketika rumah itu masih kontrak dan kontraknya sudah habis, ini mungkin solusi bagaimana agar tidak terjadi kontradiksi antara hukum syariatnya dengan hukum sosialnya. Kadang kita, mohon maaf, kalau hukum sosialnya kontraknya sudah habis, nggak boleh ditempati sampai walaupun kamu mau itu ditinggal suami, ya itu karena kejadian yang tidak terduga misalnya seperti itu. Itu gimana, Prof Kiai? Apa yang harus kita lakukan? Eh, dia berhak selama rumah, selama tempat tinggal itu Iya. milik suami, Mm-mm. milik berarti artinya masih hak suami. Iya, betul. Jadi hak suami Mm-mm. atau hak bekas suaminya. Iya, iya, iya. Jadi kalau tidak ya dia harus keluar, harus cari tempat yang lain. Bagaimana ya? Mm-mm. Kecuali suami memiliki uang Iya. atau memiliki dana atau waris kalau mati, Iya, betul, betul. warisan, dan dia punya biaya untuk menyambung rumah itu, Oke, oke, oke. Ya, 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 ya. menyambung sewanya, ya, dan sebagainya, sehingga penyewa tidak terganggu. Jadi oleh karena itu dia mungkin selama 4 bulan 10 hari Iya. tetap di situ untuk Menempati dari kontraknya biaya tadi, suami betul. yang telah tiada itu. Nah ini masalahnya, seandainya ini masalahnya kadang, mohon maaf, orang kontrak itu kadang mungkin 1 bulan mau ngangsur saja kesulitan semisal seperti itu. Ya kalau ya itu kan kalau tidak ada kan dia harus keluar ya. Nah keluar kemana ya? Ya karena kalau dia tidak punya rumah, tidak punya keluarga dan Iya. sebagainya. Itu. Tadi ada hadis mengenai apa namanya, Furai'ah binta Malikin. Furai'ah ini dari rumah suami, Iya. tapi bukan milik suami kan? Iya, 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 bukan milik suami yang jelas Dia rumahnya. mau pulang kepada keluarganya, tapi oleh Rasulullah dilarang. Dia tetap di situ, jangan keluar. Iya, betul. Di situ, ya itu tentunya masih dalam kontrakan. Tentunya masih dalam kontrakan. Kalau kontrakannya habis ya dia otomatis ya kembali kepada keluarga. Iya, 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 betul. Kalau keluarga tidak ada atau tidak punya keluarga ya ditampung oleh pemerintah. Oke, oke, oke. Karena pemerintah sekarang ini kan akan memberantas kemiskinan ya. Betul. Kemudian mungkin nanti akan ada dinas sosial yang lebih jitu lagi untuk menangani masalah-masalah homeless. Ya, para gelandangan tuh. Iya, 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 iya. Nah inilah kemudian kita harus belajar lah negara-negara maju ya. Misalnya Korea Selatan itu kan dibangunkan gedung-gedung. Iya. Kemudian di situ ada makanan, ada bank makan ya. Dan itu semua dibiayai oleh negara. Keren. Ya, keren. Nah, kemudian ada uang setiap bulan berapa. Katanya sampai ya cukup lah untuk makan sebulan atau apa. Nah itu kan mengapa yang sana tidak ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa 33 apa itu ya. Bahwa para gelandangan dan pengemis itu rehabilitasi, iya, oleh negara. Betul. Itu. Jangan dipelihara miskinnya. Baik, oke, Prof Kiai. Terima kasih jawabannya tadi. Bagi ya ini artinya kita bisa paham bahwa ketika ada seorang istri yang diceraikan suaminya karena suami masih ngontrak, ya para pendengar, masih ngontrak, akhirnya ada solusi, yaitu
ketika suami itu masih memiliki dana atau masih memiliki aset dan boleh itu diperpanjang, dan jangan sampai seorang istri itu langsung keluar dari kontrakannya, harus sesuai dengan prosedurnya Prof Kiai ya. Oke, terima kasih Prof. Ini kalau semisal ini tadi ada beberapa fasaq, di antaranya adalah murtad, susuan, dan yang ketiga adalah cacat. Ini yang perlu kita pahami bersama adalah tentang sesusuan ini. Kadang memang sejauh ini sih jarang sekali Prof Kiai berkaitan dengan sesusuan itu. Tapi kalau seandainya itu terjadi, kadang kita tidak tahu artinya itu masih keluarga kita atau enggak kadang. Nah, ini mungkin runtutan atau silsilah sesusuan itu, atau istilahnya ya apa ya, silabusnya silsilah itu, apakah dari kakak adik atau paman atau pak d, itu untuk mengetahui oh itu ternyata masih sesusuan dengan kita gitu. Ya. Untuk mengetahui sesuatu atau tidak itu kan saksi ya. Betul. Dulu pada zaman Rasulullah ada kasus semacam itu, oleh mereka dalam keadaan bahagia, senang setelah bersuami istri itu. Tiba-tiba ada seorang wanita datang, kamu itu sesusuan, kamu berdua sesusuan. Iya. Maka Rasulullah menyuruh mereka Langsung. furqah ya, pisah. Terus ini maka ulama ada yang mengatakan kalau ada saksi satu saja wanita mengatakan bahwa mereka itu sesusuan, maka dia harus dibatalkan. Oh, sudah sah saksi satu ya Bro? Ya, dibatalkan perkawinannya. Nah itu di dalam Al-Quran itu cuma 3 yang diharamkan itu. Yang tiga itu adalah saudara sesusuan. Ya, A laki-laki, B perempuan. Disusukan kepada ibunya. Ibunya disebut murdi'ah, ibu yang menyusui. Iya, betul. Okay. Jadi ketiga ini haram. Laki-laki itu kepada ibunya haram, ibunya kepada laki-laki itu haram. Kemudian baik itu adik atau kakak perempuan ya, itu haram. Ukhtur rodoanya haram. Nah itu Quran. Namun Rasulullah kemudian mengatakan wa yuhramu minar rodoati ma yuhramu minan nasabi. Diharamkan karena rodoah, sebagaimana diharamkan karena nasabnya. Ya. Maka kemudian menjadi meluas. Ya betul. Meluas. Jadi begini, laki-laki tadi A, ya. Dia haram ke B ini mungkin punya adik perempuan, kan seperti adiknya betul. Sendiri. Ya. Kemudian B punya ibu, ibunya kepada ini kan seperti ibunya sendiri. Betul. Nah, jadi kemudian perempuannya ini dengan suami yang menyusui, murdiah, ini berarti seperti ayahnya sendiri. Iya. Nah itu menjadi meluas. Tetapi di dalam Kifayatul Akhyar ini, ini dikecualikan 3 orang. Ya, dikecualikan. Ini mungkin pembahasannya panjang. Betul Prof Kiai. Oke. Baik Prof Kiai, karena waktu kita sudah di penghujung, minta doanya karena ini maghribnya sudah deket ini. Minta doanya Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, min nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika.
Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Amin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal jahli wad dhairi innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana Amin. wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati Amin. hasanah wa qina adzabannar Amin. wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Amin. wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.